Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahmastiawan. Di materi ke-6 ini saya akan membahas mengenai Internet Gateway. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini yang pertama saya akan membahas pengenalan Internet Gateway. Yang kedua ada tahapan konfigurasi Internet Gateway dan yang ketiga ada NAT atau tricks. Nah, kita lanjut ke pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 base LAN, 1 switch, dan 2 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Ghosty router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan disaring ke LAN sehingga kumpulan PC yang bisa diakses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa mengakses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau di sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa disebut sebagai Internet Gateway. Lalu ada tahapan Internet Gateway. Yang pertama, konfigurasi WAN yaitu DHCP client atau ISP memberikan DHCP server. Lalu ada IP address, yang ketiga ada gateway, yang keempat ada DNS, dan yang terakhir ada manual. Yang kedua ada konfigurasi LAN. Yang pertama konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC. Kedua ada konfigurasi drive server. Dan yang terakhir, yang ketiga, konfigurasi NAT. Yang pertama ada kind, yang kedua ada out interface, dan yang terakhir ada action. Nah, kita lanjut ke yang pertama, konfigurasi WAN atau Window Area Network. A. DHCP client. Pengertian jika ISP Anda menyebabkan DHCP server, router akan berfungsi sebagai DHCP client yang secara otomatis mendapatkan pengaturan jaringan dari ISP. Proses router mengirimkan permintaan DHCP ke ISP dan ISP memberikan alamat IP, subnet marks, gateway, dan DNS. B. IP address dari ISP. Jika menggunakan DHCP, alamat IP akan diberikan secara otomatis. Jika menggunakan stick IP, Anda harus masuk alamat IP yang diberikan oleh ISP secara manual. C. Gateway. Pengertian alamat IP dari router ISP yang digunakan untuk mengirimkan data ke internet. Lalu pengaturannya, jika penggunaan DHCP gateway bisa diatur secara otomatis jika menggunakan stack IP. Anda harus memasukkan alamat gateway yang diberikan oleh ISP. D. DNS atau Domain Name System. Pengertiannya, jika server DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP, dan pengaturannya, jika penggunaan DHCP DNS biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan stick IP, Anda harus memasukkan alamat DNS yang diberikan oleh ISP atau menggunakan DNS publik, misalnya Google DNS 8.8.8.8. C. Manual. Penggunaan manual. Jika ISP tidak menyediakan DHCP, Anda harus mengkonfigurasi semua pengaturan atau IP address gateway DNS secara manual. Nah, yang kedua, konfigurasi LAN Local Area Network. Yang pertama,
A. Konfigurasi IP address. Pengertian alamat IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal atau PC, printer, dan lain-lain. Pengaturan, tentukan alamat IP untuk router, misalnya 192.168.1.1 dan subnet max biasanya 255.255.255.0. B. Konfigurasi DHCP server. Pengertian DHCP server pada router memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di jaringan lokal. Pengaturan aktivitas DHCP server di router tentunya rentan alamat IP yang akan dibenarkan kepada klien, misalnya 192.168.1.100 hingga 192.168.1.200. Konfigurasi waktu sewa lifetime untuk alamat 1V yang diberikan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, konfigurasi network address transition. Yang pertama ada chain. Chain adalah urutan yang digunakan untuk memproses paket data dalam koneksi net, biasanya menggunakan chain routing untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dari jaringan lokal. B. Outphrase adalah antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data keluar dan dari router ke internet. Pengaturan, tentukan antarmuka yang terhubung ke ISP, misalnya WAN. C. Action adalah tindakan yang diambil pada paket yang sesuai dengan aturan net. Penggunaan Maxwed mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP publik router. Ini menggunakan untuk koneksi dinamis. SNET atau ScoreNet mengubah IP sumber paket menjadi alamat IP tertentu yang ditentukan. Nah, kita lanjut ke net streak. Net hanya untuk user tertentu. Yang pertama, Hypernet menggunakan perangkat di jaringan lokal untuk mengatasi layanan yang sama di jaringan lokal menggunakan alamat publik. Pengaturan load antara net yang mengizinkan akses dari alamat IP lokal ke alamat IP lokal melalui alamat publik. Ini berguna untuk aplikasi seperti server web atau game yang diakses oleh pengguna di jaringan yang sama. 2. Single IP net menggunakan satu alamat IP publik untuk beberapa pengguna atau perangkat di jaringan lokal. Penggunaan konfigurasi SNET untuk mengubah alamat IP sumber paket menjadi satu alamat IP publik. Lalu ada alien mengurangi penggunaan alamat IP dan efisien untuk jaringan kecil. Yang ketiga ada forwarding merantikan lalu lintas dan alamat IP publik dan routing tertentu ke dalam IP lokal dan port yang sesuai. Lalu pengaturannya buat aturan net dengan scan DAS untuk mengarahkan paket yang masuk ke alamat IP lokal, berguna untuk aplikasi seperti server, VTV, web, atau game yang memerlukan akses di luar jaringan. Nah, yang keempat ada net berdasarkan username, mengatur net untuk penggunaan tertentu berdasarkan alamat IP atau MAC address. Pengaturan buat aturan net yang spesifik untuk alamat IP atau MAC address. Penggunaan yang ingin diatur ini memungkinkan kontrol lebih besar atas akses dan penggunaan bandwidth untuk pengguna tertentu. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.